Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita. Selamat sore. Penekanan warta jemaat pada sepanjang minggu ke depan ini, 1 minggu ke depan, yaitu dari poin 12, kegiatan pelayanan usia indah lansia jemaat Rantepao. Kebaktian lansia dan posyandu jemaat Rantepao yang dilaksanakan setiap hari Senin untuk sementara ditiadakan. Poin 15, berita jemaat Rantepao. Berdasarkan keputusan pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 diputuskan sebagai berikut. Pelaksanaan ibadah hari Minggu akan dilaksanakan hanya 2 kali, yaitu pada jam 9 pagi dan jam 5 sore yang dilakukan secara virtual. Dihimbau bagi warga jemaat untuk mengikuti ibadah dari rumah masing-masing melalui Radio Solido FM atau melalui YouTube Solido Rantepao Channel atau melalui Toraja TV. Untuk mencegah penyebaran virus corona, maka disampaikan kepada seluruh warga jemaat Rantepao bahwa kebaktian rumah tangga, PWGT, PKBGT, PPGT, SMGT, lansia untuk sementara ditunda. Dan disampaikan kepada semua majelis gereja di kelompok masing-masing untuk membuat ibadah kreatif, sharing firman kepada anggota jemaat dengan berpedoman pada bahan membangun jemaat. Poin ke-16, kebaktian penghiburan. Kebaktian penghiburan dalam pemakaman almarhum Esther Bani Datu, orang tua dari Bapak Simon Pamean, akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 jam 4 sore sampai selesai di Barupu, dilayani oleh Majelis Gereja Jemaat Rantepao. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta David Tiranda. Majelis Gereja dan Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Poin 17, telah meninggal dunia Bapak Hans Pangemanan, orang tua dari Ibu Penatua Miske Pangemanan atau mertua dari Bapak Rudi Rantepasang pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 di Rumah Sakit Awal Bros Makassar. Jenazah sekarang berada di Makassar dan rencana akan diberangkatkan ke Sulawesi Tenggara. Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Poin 18, Komisi Purifikasi Jemaat Rantepao dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, maka pelaksanaan verifikasi jemaat Rantepao untuk sementara ditunda. Poin 19, Panitia Pelaksana Bakti Sosial 2021 Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Makassar. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan bakti sosial, Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Makassar pada tanggal 11 sampai dengan 18 Juli 2021 di GPDI Jemaat Bukit Hermon Bure, Desa Lempe, Kecamatan Walendrang Barat, Kabupaten Luwu. Maka panitia pelaksana mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepao yang direncanakan pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2021 dalam bentuk aksi kue dalam setiap jam kebaktian hari Minggu. Atas partisipasi Bapak Ibu, saudara-saudari diucapkan banyak terima kasih
Tuhan memberkati. Poin 21, tim COVID-19 Gereja Toraja Jemaat Rantepo mengingat semakin meningkatnya kasus baru COVID-19 dalam seminggu terakhir ini, maka diharapkan kepada majelis gereja yang bertugas dalam setiap jam ibadah untuk memantau anggota jemaat agar tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu wajib menggunakan masker, mencuci tangan, dalam setiap ibadah harus selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Pundi persembahan tidak perlu dipegang oleh jemaat peserta ibadah, hanya dipegang oleh majelis gereja yang menjalankan tugas. Berita tambahan, warta jemaat tambahan, telah meninggal Nenek Lingling, orang tua dari Bapak Petrus Minggu di kelompok pelayanan 5 pada hari Jumat tanggal 9 2021 di rumah kediaman Londa. Jenazah sekarang berada di Londa. Majelis gereja dan warga jemaat Rantepau menyatakan duka yang dalam, kiranya Tuhan tetap memberi kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Poin kedua, telah meninggal dunia Bapak Wilhelmus Pelmelai, orang tua dari Bapak Julius Mas Solo di Desa Waru, Kecamatan Waipia, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021. Majelis gereja dan warga jemaat Rantepau menyatakan rasa duka yang dalam, kiranya Tuhan tetap memberi kekuatan kepada semua keluarga yang berduka. Demikian warta jemaat, selamat beribadah. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang dari luar jemaat Rantepau untuk datang beribadah bersama dengan anggota jemaat, diucapkan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan memulai ibadah kita dengan mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah untuk kasih setia-Nya yang tiada henti-hentinya dicurahkan dalam sepanjang kehidupan kita. Dia yang telah menyatakan karya-Nya yang agung dan mulia bagi umat yang berdosa. Ia yang tidak mengenal dosa dijadikannya korban penebusan dosa demi kita yang telah tercemar. Bukan kita yang telah memilih Dia, namun Dia yang telah memilih kita sebagai umat yang ditebus-Nya. Sebab itu hendaklah kita mensyukuri segala kebaikan yang dilimpahkan-Nya. Dalam persekutuan saat ini, melalui tema dipilih dan dikuduskan di dalam Kristus. Mari bersama-sama menyatakan komitmen untuk memuji dan menyembah Dia. Dalam bait-Nya yang kudus, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Satu hal yang kurindu kita nyanyikan 2 kali. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menyadari akan perjalanan hidup yang kita jalani, kita sering melakukan berbagai hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, menyakiti hati sesama, terlebih kadang kita menyakiti hati Tuhan. Karena itu mari bersama kita datang di hadapannya. Kita datang mengakui segala dosa dan kesalahan kita, karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena itu sejenak mari bersama kita tunduk di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, di hadapan hadirat-Mu kami datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui bahwa kami adalah manusia yang terbatas dan tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan di dalam tutur kata, dalam pikiran, terlebih dalam perbuatan. Kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, mementingkan keinginan hati kami dan mengabaikan suara Tuhan hingga terjerumus dalam dosa. Karena itu ya Tuhan, di hadapan-Mu saat ini dengan sungguh-sungguh kami memohon pengampunan-Mu. Kepada kaum sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 7 ayat 6. Kita akan mendengarkan bersama firman Tuhan ini yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Kita baca secara berbalasan.
Mazmur 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita mulai. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Ia mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Amin. Baik bumi maupun isinya, seluruh alam semesta, kita nyanyikan Mazmur 24 ayat 1. Jemaat Tuhan, kita bersama mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada sore hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Pertama dari kitab Amos pasal 7 ayat 7 sampai 15. Bacaan kedua dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Dan dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada sore malam hari ini, mari bersama kita memohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang telah menjadikan segala sesuatunya. Allah yang senantiasa merancangkan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Sekalipun kadang kami sulit memahami setiap rencana dan rancangan yang Tuhan nyatakan, namun kami percaya bahwa Engkau Allah kami tetap setia menopang dan menuntun kehidupan kami dalam segala keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, seminggu lamanya Engkau telah bersama dengan kami,
menuntun memberkati kami dalam segala aktivitas kami. Hingga hari ini, di hari yang Engkau anugerahkan bagi kami dimungkinkan bersama untuk boleh datang bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Sekalipun dalam situasi pandemi saat ini, sebuah situasi yang sulit bagi kami dalam kami berkumpul, dalam kami bersekutu. Namun kami percaya dengan cara Tuhan senantiasa boleh memberikan waktu yang terbaik bagi kami. Bagi yang sempat hadir dalam ruangan terbatas di tempat ini, yang mengikuti ibadah secara virtual, kami percaya bahwa inilah cara kemungkinan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami dengan cara Tuhan sendiri. Ya Bapa di surga, saatnya firman-Mu akan diperdengarkan di tengah-tengah persekutuan kami. Berkati kami ya Tuhan. Berikan hikmat bagi kami, baik hamba-Mu yang Engkau pakai maupun segenap jemaat-Mu. Biarlah sungguh-sungguh kami dimampukan untuk boleh memahami apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman ini. Sehingga firman ini ya Tuhan sungguh-sungguh senantiasa boleh menjadi pegangan hidup kami. Untuk bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amos 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-15. Penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel. Sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Amin. Bacaan kedua, saudara-saudara, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, juga kepada kita saat ini. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian sabda Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Berita Injil dari kitab Injil Markus pasal 6. Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis.
Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya yang tidak mau menolaknya, raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepada Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puang. Selamat malam Bapak Ibu dan salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, baik yang sempat hadir dalam ruangan di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, bersama-sama dalam renungan kita malam hari ini dari 3 bagian bacaan kita. Kita akan dituntun dalam satu tema, dipilih dan dikuduskan di dalam Kristus. Dipilih dan dikuduskan dalam Kristus. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mencoba untuk memahami tema kita pada hari ini, muncul pertanyaan bagi kita bersama. Siapa yang dipilih dan dikuduskan? Mindana tu dipilih sia di Pamandan. Dalam hal ini dipilih dan dikuduskan di dalam Kristus. Kalau kita mencoba untuk menelusuri dan memahami dari bacaan kita secara khusus dari kitab Efesus ini sebuah ungkapan syukur dan pujian yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Oleh karena kasih karunia yang telah dikaruniakan, dianugerahkan bagi setiap orang yang percaya dan menerima Yesus. Itulah yang disebutkan Paulus sebagai orang yang dipilih, orang yang dipilih dan dikuduskan. Dalam ayat yang keempat bacaan kita, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat. Di dalam Dia, Paulus merujuk kepada Yesus Kristus. Di dalam Yesuslah ungkapan yang disampaikan oleh Paulus dalam hal bagaimana Allah memilih dan menjadikan kita sebagai anak-Nya. Di dalam Yesus oleh kematian dan kebangkitannya. Dalam hal ini Paulus mengatakan kepada kita bahwa apa artinya ketika kita dipilih dan dikuduskan, dan apa artinya bahwa ketika Dia memilih kita,
Apa hubungannya dengan Kristus? Kita sering bersama-sama mendengarkan perkataan bagaimana hubungan relasi ini yang sering kita ucapkan di dalam nama Yesus, di dalam doa-doa, dalam ungkapan-ungkapan yang sering kita sampaikan. Kita selalu berfokus kepada kata di dalam nama Yesus. Bahwa Yesus Kristus yang diutus oleh Bapaknya ke dalam dunia ini, Dia datang untuk menyelamatkan dunia dari kebinasaan. Karena dunia dan manusia sudah tercemar oleh karena perbuatan, oleh karena dosa yang telah melawan kehendak Allah, sehingga manusia jauh daripada Tuhan. Manusia tidak berdaya di hadapan Tuhan. Hubungan menjadi rusak. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada daya bagi manusia untuk bisa memulihkan keadaan itu. Tetapi semuanya oleh karena anugerah Allah semata-mata. Semuanya karena inisiatif dari Allah. Sehingga dengan cara Dia mengutus Yesus ke dalam dunia ini untuk memulihkan hubungan yang rusak ini, untuk menjembatani hubungan yang telah rusak ini, sehingga ada hubungan yang bisa terjalin kembali antara manusia dengan Allah Sang Pencipta. Dan itulah salah satu alasan mengapa Paulus katakan bahwa Allah memilih kita di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita yang telah berdosa ini, yang telah kehilangan kemuliaan di hadapan Tuhan ini, dipulihkan, atau istilah yang dipakai di sini adalah dikuduskan. Di pamasero batu di pamaindan. Kita semua sudah tidak berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena perbuatan, oleh karena ketidaktaatan, oleh karena kekerasan hati kita. Ya, bayangkan kita yang disebut sebagai manusia, sebagai ciptaan yang paling mulia di hadapan Tuhan dari semua ciptaan yang ada. Tetapi semuanya menjadi rusak oleh karena kekerasan hati, oleh karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Tetapi kemudian itulah sebabnya Paulus bersyukur. Paulus menyampaikan pujian kepada Allah, kepada Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan, Paulus sebut di sini sebagai sebuah berkat rohani. Ya, luar biasa berkat rohani yang Allah anugerahkan bagi kita, sebagai anugerah semata-mata yang Tuhan berikan. Secara cuma-cuma Allah mengaruniakan kepada kita. Sekalipun bahwa Dia hanya mengorbankan putra tunggalnya Yesus Kristus yang Dia utus ke dalam dunia ini sebagai ganti dari dosa-dosa kita. Tetapi itulah cara yang Allah harus nyatakan bagi kita untuk bisa memulihkan keadaan kita, untuk bisa menghapuskan segala dosa kita. Harga yang mahal dengan darah Yesus Kristus yang Dia harus curahkan. Tetapi hanya dengan itulah kemudian kita bisa bersih di hadapan Tuhan. Kita bisa menerima kekudusan di hadapan Tuhan. Sehingga kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang telah dipilih, bahkan dikatakan dalam bacaan kita tadi bahwa dalam kasih-Nya Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Luar biasa. Di dalam kasih-Nya Ia telah memilih kita. Ia telah menentukan kita oleh Yesus Kristus. Ini kasih yang luar biasa yang Allah nyatakan bagi kita. Bagaimana
Allah dengan inisiatifnya sendiri untuk bagaimana supaya kita sebagai manusia, sebagai umat ciptaan ini tidak terus secara menerus berada dalam keberdosaan, berada dalam lumpur dosa, tetapi Dia mau supaya kita bisa keluar dari dalamnya. Dan itulah yang Tuhan kehendaki, Tuhan nyatakan, sehingga kita bisa untuk beroleh anugerah keselamatan yang Dia nyatakan bagi kita bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena itu penting bagi kita bersama-sama untuk kita renungkan tentang bagaimana rencana Allah ini untuk bagaimana memulihkan keadaan kita, menjadikan kita sebagai anak-anaknya dan menguduskan kita dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang tentu. Karena menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan bagi kita, menjadi sebuah perenungan bagi kita, mengapa Allah harus mengorbankan putranya? Mengapa Yesus harus dikorbankan? Tidak adakah cara yang lain yang Allah bisa lakukan untuk kemudian bisa menyelamatkan kita? Tetapi inilah untuk memahami bagaimana Allah berkarya bagi dunia ini. Mengapa Dia harus mengutus Yesus ke dalam dunia ini? Untuk bersama-sama dengan kita, untuk lebih dekat dengan kita, untuk mengajarkan bagaimana kita harus hidup. Sekalipun bahwa pada akhirnya Dia harus menderita. Bahkan kedatangannya ke dalam dunia ini banyak yang tidak menerimanya, sampai Dia menderita dan kemudian mati di atas kayu salib. Tetapi semuanya sebagai sebuah karya yang Allah nyatakan bahwa Dia harus menderita karena dosa yang seharusnya kita yang mengalaminya. Allah tidak mau kita akan secara terus menderita dalam dunia ini, sehingga Dia harus mengorbankan putranya. Dan ketika Dia menjadikan kita sebagai anak-anaknya, setelah Dia memulihkan keadaan yang kita jalani karena dosa dan kesalahan kita, Dia memilih kita. Ketika ada orang yang dipilih untuk ikut dalam suatu perlombaan atau pertandingan, atau dipilih dalam suatu jabatan-jabatan tertentu, itu berarti bahwa dia diberikan satu tanggung jawab, dia diberikan satu tugas. Tidak sekedar bahwa dia dipilih, tetapi dia juga harus mempertanggungjawabkan sebagai sebuah bentuk keterpilihannya. Demikian pun kita bersama, ketika Allah memilih kita sebagai anak-anaknya, menjadikan kita sebagai anak-anaknya, itu berarti bahwa ada satu tanggung jawab yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang dipilih. Ada sesuatu hal yang harus kita perlihatkan, yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, untuk bagaimana kita sungguh-sungguh memperlihatkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita memperlihatkan bahwa Tuhan tidak salah memilih kita sebagai anak-anaknya. Tentu kita percaya bahwa itu semua Allah nyatakan karena kasih-Nya kepada kita. Sehingga tentu Allah tidak akan membiarkan kita sebagai anak-anaknya dikasihinya untuk hidup jauh daripadanya. Dan bagaimana Dia mengharapkan untuk kita tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan menjadikan kita sebagai anaknya. Itu artinya bahwa bagaimana kita memiliki hak atau disebut sebagai ahli waris untuk bisa mendapatkan tempat yang Tuhan siapkan bagi kita, yakni menjadi warga kerajaan Allah. Dalam status sebagai pewaris kerajaan Allah,
Inilah yang harus kita pahami bersama-sama, bahwa bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita dalam Yesus Kristus untuk bisa menjadikan kita sebagai anaknya, dan kemudian bagaimana kita disebut sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris dari kerajaannya, akan menikmati bagaimana kita hidup sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Tentu ini menjadi sebuah tugas tanggung jawab yang berat bagi kita bersama-sama sebagai pewaris kerajaan Allah. Itu berarti bahwa kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita tadi dari kitab Mazmur, untuk datang dan naik ke tempat Tuhan yang disiapkan di gunung Tuhan, siapa yang akan menerima berkat Tuhan? Siapa yang akan pergi ke gunung? Ayat 4 dalam bacaan Mazmur kita mengatakan bahwa yang boleh pergi berdiri di tempatnya yang kudus adalah orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya. Dan itu menjadi satu bagian dari bagaimana Tuhan yang memilih kita dan bagaimana menguduskan kita. Menguduskan kita berarti bahwa bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang murni hatinya, yang senantiasa melakukan segala perbuatan yang sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, menjauhkan diri dari berbagai hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masero siamain dan diolong pematua, hidup kudus. Mengapa Tuhan menuntut kita untuk hidup kudus dalam kehidupan kita? Tuhan mengatakan bahwa kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang kudus. Kalau Allah sebagai Bapa kita yang menjadikan kita anaknya sebagai Allah yang kudus, itu berarti bahwa kita pun sebagai anak-anaknya harus hidup kudus seperti Allah kita. Sekalipun bersama-sama kita menyadari bahwa untuk hidup kudus di hadapan Tuhan merupakan sebuah tugas tantangan yang harus kita jalani oleh karena berbagai hal, berbagai persoalan yang sering kita hadapi, berbagai cobaan-cobaan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, yang kadang menjauhkan kita, menjadikan kita jauh daripada Tuhan, dan bahkan kemudian melakukan berbagai hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kadang kita yang mengotori dalam tanda petik kekudusan yang Tuhan karuniakan dalam Yesus Kristus. Bayangkan, darah Yesus telah dicurahkan untuk membersihkan, untuk menguduskan kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Tetapi sayang bahwa kadang kita tidak mengimani dalam kehidupan kita. Kita tidak dengan sungguh-sungguh menghayati dalam hidup kita, bahkan kita melanggar apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Kita sendirilah yang kemudian mengotori diri kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan hidup yang kita jalani saat ini, di tengah berbagai kondisi yang sulit, di tengah kondisi yang tidak menentu, oleh karena berbagai persoalan masalah yang sering kita hadapi, Tuhan selalu menginginkan kita. Mengapa Dia menjadikan kita sebagai anak-anaknya? Mengapa Dia memilih kita? Mengapa Dia menguduskan kita? Tentu di balik semuanya itu ada maksud-maksud tertentu dari Tuhan. Tuhan menginginkan bahwa kita yang telah dipilih dan dijadikan sebagai anak-anaknya hidup senantiasa menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kekayaan yang luar biasa Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Kekayaan rohani. Sesuatu yang tentu tidak akan bisa orang ambil dari diri kita. Dan bagaimana
kita terus memeliharanya dalam kehidupan kita, sehingga sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak salah memilih kita, menjadikan kita sebagai anaknya, dan telah menguduskan kita. Mari bersama kita merespon dalam hidup kita untuk senantiasa memperlihatkan bagaimana status kita yang disebut sebagai orang yang dipilih dan dikuduskan. Bagaimana kita memeliharanya dengan sungguh-sungguh, melakukan semua yang Tuhan kehendaki, semua yang berkenan di hadapannya, sehingga kita terus menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama. Biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat bagi kita, sehingga kita memelihara kekudusan hidup kita dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Layak dan patut kita menaikkan pujian kita, bahwa semua karena kasih anugerahnya semata-mata bagi kita. Dia memilih, bahkan menguduskan kita dari kecemaran dosa, sehingga apa yang akan kita balaskan sebagai respon kita, sebagai tanda syukur kita kepadanya. Mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk senantiasa dituntun oleh kuasa Tuhan dalam hidup kita bersama. Mari berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Mari bersama kita akan menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anna Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil persembahan disiapkan, diiringi dari Mazmur 86 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita memuji Tuhan, aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus.
syukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Terimalah persembahanku yang ku berikan padamu. Semoga berbau harum di hadapanmu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Kembali aku bersyukur kepadamu dengan hati yang tulus. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Bersama-sama kita mendoakan kehidupan jemaat. Secara khusus ada beberapa anggota jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Jiwa jemaat ada 23 orang dan ada beberapa tambahan. Ada Nenek Eka, ada keluarga Daud Tangyong yang sementara isolasi mandiri di rumah, dan juga kita mendukung dalam doa Ibu M. Naomi, adik dari Ibu Diaken Martin C. Elrani, dan juga Bapak Yakob Karube di rumah dalam keadaan sakit, dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan di sini. Kita semua mendukung dalam doa. Dan juga anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini, ada 61 orang dalam warta jemaat. Dan kita mendukung dalam doa keluarga yang berduka, keluarga almarhumah Esther Banidatu, orang tua dari Bapak Simon Pamean di Barupu, keluarga almarhum Bapak Hans Pangemanan, orang tua dari Ibu Penatua Meske Pangemanan yang meninggal dunia di Makassar, dan juga keluarga almarhum Wilhelmus Pelmelai di Ambon yang Tuhan panggil dari tentang kehidupan keluarga dan jemaat di sana, dan rencana keluarga akan
berangkat malam hari ini untuk menuju ke Ambon. Dan juga kita mendoakan pemerintah dalam segala upaya untuk menangani berbagai persoalan yang dialami oleh bangsa negara kita, secara khusus untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Semoga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan juga kita mendukung dalam doa rencana sidang Sinode Am yang harus ditunda untuk bulan Juli ini karena situasi yang tidak memungkinkan. Tuhan membukakan jalan, mudah-mudahan untuk 2 bulan ke depan rencana ini bisa terlaksana. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di surga, terpuji Engkau karena Engkau telah menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkaulah yang memilih kami dan menguduskan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sekalipun dengan pengorbanan yang mahal, Dia harus menderita mati di atas kayu salib. Tetapi oleh kuasa-Mu ya Tuhan, Dia bangkit, yang olehnya kami memperoleh sebuah jaminan kepastian kehidupan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang luar biasa Engkau nyatakan bagi kami, berkat rohani yang Engkau sudah nyatakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang dipilih dan dikuduskan, untuk sungguh-sungguh ya Tuhan kami boleh hidup taat melakukan semua yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga sungguh bermakna keterpilihan dan pengudusan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, berkati kehidupan kami, berkati kehidupan jemaat-Mu. Secara khusus ya Tuhan kami mendukung dalam doa. Ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit dan di berbagai tempat. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa dan kasih-Mu, perawatan yang diterima oleh jemaat-Mu. Tuhan, berkati obat-obatan, makanan, minuman, semua upaya yang dilakukan dokter para medis untuk boleh menyembuhkan sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Juga bersama dengan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, mereka yang harus diisolasi di rumah sakit dan di berbagai tempat mereka sedang dirawat. Keadaan yang sulit dialami oleh bangsa negara kami bahkan dunia dengan semakin meningkatnya penyebaran virus yang ada. Tuhan tolong kami semua, pemerintah kami, Satgas COVID, para medis, berkati segala upaya penanganan mereka Tuhan. Tuhan pun yang boleh menjaga memelihara mereka, sehingga mereka dalam segala perjuangan mereka untuk menyembuhkan mereka yang terpapar, kiranya oleh berkat Tuhan semua boleh berhasil dengan baik. Bahkan kami semua ya Tuhan, ingatkan kami dalam sebuah kesadaran untuk sungguh-sungguh mentaati himbauan pemerintah, mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami boleh dijauhkan dari penyebaran virus yang ada. Ya Bapa di surga, kami menopang dalam doa keluarga Bapak Daud Tangyong yang saat ini sedang isolasi mandiri di rumah. Tuhan, berkati mereka, berikan kekuatan hikmat bagi mereka, kesabaran ya Tuhan. Biarlah mereka segera dipulihkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami oleh karena penyebaran virus yang ada. Juga mendukung dalam doa Ibu M. Naomi, adik dari Ibu Diaken Martin C. Rani yang saat ini dalam ketidakberdayaan oleh karena sakit penyakit. Tuhan tolong saudara kami, pulihkan, sembuhkan dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan memakai dokter para medis untuk boleh menjadi saluran berkat bagi saudara kami ini. Biarlah harapan kami bersama Tuhan kiranya boleh sembuh dari sakit penyakit yang sedang dialami. Juga mendukung dalam doa keluarga Bapak Yakob Karube. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami. Biarlah mereka pulih dan sembuh, kembali boleh menjalani hidup dengan baik, kembali boleh beraktivitas, semuanya karena kasih, karena anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Juga Nenek Eka,
Tuhan berkati, Tuhan jamah dan pulihkan. Biarlah harapan kami bahwa orang tua kami ini kembali boleh pulih dari sakit penyakit yang sedang dialami saat ini. Ya Bapa di surga, juga kami mendukung dalam doa beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini berduka oleh karena ditinggalkan orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Keluarga almarhumah Esther Bani Datu, keluarga almarhum Bapak Hans Pangimanan, keluarga almarhum Wilhelmus Pelmelai di Ambon. Tuhan hiburkan mereka yang berduka, kuatkan iman percaya mereka bahwa Engkau mengasihi mereka Tuhan. Sekalipun mereka yang mengasihi Tuhan panggil dari kehidupan keluarga, tetapi satu hal yang mereka imani bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam duka yang sedang mereka alami saat ini. Ya Bapa di surga, kami juga terus mendukung dalam doa orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan pelihara kehidupan mereka, Tuhan jaga mereka. Biarlah tetap menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam menikmati masa tua mereka, dan senantiasa menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bersama dengan beberapa anggota jemaat Tuhan hari ini, bahkan sepanjang minggu ini boleh menikmati pertambahan usia dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat anugerah-Mu. Dan biarlah melalui pertambahan usia ini ya Tuhan akan semakin bertambah pengenalan akan Engkau, semakin mendekatkan diri mereka hanya dalam tangan kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Berdoa bagi anak-anak kami dalam menjalani masa muda mereka, dalam menuntut ilmu di bangku pendidikan, sekalipun dalam suatu situasi yang sulit untuk belajar, tetapi kami percaya bahwa Tuhan boleh membukakan kemungkinan yang terbaik bagi kami. Sekalipun anak-anak kami harus belajar secara online, tetapi itulah cara yang terbaik di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Tuhan berkati semuanya, berikan hikmat akal budi bagi mereka, ketekunan untuk terus belajar. Biarlah kiranya harapan kami ya Tuhan bahwa mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik demi untuk masa depan bagi anak-anak kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk segala usaha pekerjaan yang Tuhan karuniakan bagi segenap jemaat Tuhan. Berkati ya Tuhan, berikan yang terbaik bagi kami, sehingga sungguh-sungguh tetap kami merasakan dan menikmati setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami bersama. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelaksanaan sidang Sinode Am yang ke-25 yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan Juli ini. Tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan sehingga untuk 2-3 bulan ke depan harus ditunda. Tuhan berkati panitia, biar kiranya Tuhan dalam waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, Tuhan memberikan kesabaran bagi kami semua untuk melihat waktu yang tepat untuk bisa melaksanakan sidang Sinode Am ini. Tuhan yang terus menjaga melihara kehidupan kami bersama, biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan kami tak menikmati berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa untuk bangsa negara kami, untuk pemerintah daerah kami, Tuhan yang menjaga melihara, sehingga kami boleh dijauhkan bersama-sama dengan segala upaya pemerintah kami untuk menangani berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa negara ini. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan kami merasakan bahwa Tuhan campur tangan dalam segala keberadaan kami bersama. Terima kasih Bapa di surga untuk segala berkat anugerah-Mu yang Engkau terus nyatakan bagi kami. Kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami sekalipun dalam situasi yang sulit kami hadapi saat ini. Tetapi berkat Tuhan tetap nyata dan boleh kami nikmati bersama. Karena itu layak dan patut ya Tuhan kami menyatakan tanda syukur kami kepadamu. Berkati apa yang boleh kami persembahkan saat ini untuk dipakai dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan juga memberkati semua yang masih ada pada diri kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mempergunakan segala berkat Tuhan dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh pakai, Tuhan libatkan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 4, bersama dengan pengiring
Kantoria bersama dengan operator LCD, bersama dengan tim multimedia, para pengerja gereja yang Tuhan boleh pakai dan libatkan dalam perayaan ini. Tuhan yang terus memberkati kami semua. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami, menjaga kami, sehingga kita menikmati berkat Tuhan dalam kami mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan tuntun sertai kami, peliharakan kehidupan kami. Biar kami terus menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan yang Engkau masih anugerahkan bagi kami. Ini doa kami ya Tuhan. Ini syukur kami kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Sidang jemaat kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari kidung pujian Lingkupiku. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu dalam ketaatan kepada Allah sebagai rasa syukur atas kebaikannya dalam kehidupan kita. Sebab Dia yang telah memilih dan menguruskan kita di dalam Yesus Kristus. Karena itu arahkanlah hati dan hidup kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita nyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Aku Tuhan semesta, dinyanyikan Kantoria. Sesudah itu semua ini aku urus.
utusanku membawa terang. Ini aku, utusanku, ku dengar Engkau memanggilku. Demikianlah ibadah kita. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti